Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Hari ini sangat bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini mungkin merupakan PA kita yang terakhir untuk tahun ini. Tapi kita tetap bersyukur apapun yang sudah kita lewati di sepanjang tahun ini dalam pembelajaran kita untuk semakin mengenal Tuhan. Semoga itu semua kita dapat tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan kembali untuk beribadah dalam pendalaman Alkitab. Walaupun ini adalah PA yang terakhir, tetapi kita untuk di tahun ini, tapi kita tetap semangat karena masih banyak hal-hal indah yang menanti kita untuk kedepannya. Nah Bapak Ibu, kita akan memulainya. Dan saya ingin mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Kita katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa
merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan satu hal yang kami sadari, kami akui, ini bukan karena kekuatan, kemampuan kami, tapi semua karena berkat Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk ibadah yang kami lakukan saat ini. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, biarlah hikmat Tuhan melimpah atas kami, biarlah otoritas Allah turun juga atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata kepada setiap umat-Mu Tuhan. Mereka mendengar dan mereka mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, mungkin ada hal-hal yang mau mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami, semuanya kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jauhkan dari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Baiklah, bersama dengan rekan-rekan tim yang ada saat ini menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak terasa 1 tahun sudah kita lalui Bapak Ibu ya. Kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan saya juga ketika mempersiapkan materi ini, saya juga sambil merenungkan betapa banyak hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi kita juga kalau kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan seseorang, atau mungkin ketika ada orang yang dekat dengan kita, rasanya banyak hal juga yang ingin kita bagikan kepada orang tersebut. Demikian juga dengan Tuhan, banyak hal indah yang Tuhan yang ada tersimpan di dalam hati Tuhan, yang Tuhan ingin supaya kita ketahui. Itu bukan hanya berkaitan dengan apa ya Bapak Ibu, bukan hanya berkaitan tentang hal-hal yang bagaimana kita hidup dan sebagainya, tetapi itu juga berbicara tentang kehendak Tuhan dan hal-hal yang harus kita ketahui tentunya untuk kelangsungan hidup kita sebagai orang percaya atau orang beriman. Hal-hal itu tentunya penting Bapak Ibu ya, karena di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, iman itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu iman juga itu harus kita lengkapi Bapak Ibu ya. Sebab itu dikatakan juga dalam firman Tuhan, tambahkanlah kepada imanmu itu pengetahuan. Ya, kita harus menambahkan kepada iman kita itu pengetahuan. Pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan, atau pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi ini sangat penting. Sebab itu kalau misalnya dalam kehidupan kita terus menerus diperdengarkan firman Tuhan, Tuhan itu selalu ingin berbicara kepada kita Bapak Ibu ya. Maaf kata mungkin, apalagi kalau kita mungkin yang beribadahnya atau merenungkan firman Tuhan itu, mungkin kita hanya melakukannya di dalam 1 minggu 1 kali. Wah, begitu banyak hal yang terlewatkan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu ingin berbicara kepada kita setiap saat, setiap waktu ya Bapak Ibu ya. Karena hal itu sangat penting. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu semuanya Tuhan turut campur tangan. Nah, itulah kata firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, ketika juga saya mempersiapkan materi, saya
mungkin saya sebenarnya mempersiapkan saya sebenarnya materi lain yang saya ingin bagikan, tetapi di momen-momen Natal ini saya rasanya kok materi itu kok rasanya kurang pas untuk saya bawakan kalau di momen-momen Natal ini. Tetapi hal yang untuk itu saya mencoba untuk terus berdoa kepada Tuhan, dan saya tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang satu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu yang kita akan lihat bersama-sama saat itu, yaitu tentang grace, Bapak Ibu ya. Ini kita bukan mempelajari seseorang, Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang yang namanya grace, bukan itu Bapak Ibu, tetapi kita akan mempelajari sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, satu hal yang sangat-sangat mendasar di dalam kehidupan kita, di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Grace. Bapak Ibu pasti tahu akan grace ini ya. Mungkin ini bukan suatu bahasa yang asing lagi bagi kita. Ini suatu hal yang sudah familiar. Tetapi ternyata Bapak Ibu, banyak orang yang memaknai akan hal ini dengan apa ya? Ada orang yang mengatakan bahwa hal ini itu mereka itu salah mengerti, atau mereka berkata seolah-olah ini tentang grace ini merupakan suatu hal yang hanya begitu saja, lalu begitu aja. Atau mungkin mereka itu ketika mengatakan tentang grace ini ya, saya di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kasih karunia, Bapak Ibu ya. Tentang kasih karunia ini merupakan suatu hal yang biasa. Atau mungkin ketika mereka, saya sudah terima kasih karunia, apapun yang saya lakukan suka-suka saya, yang penting saya kan sudah punya kasih karunia, saya sudah terima, Tuhan sudah kasih, saya sudah beroleh kasih karunia keselamatan, setelah itu ya semua terserah saya. Tetapi tidak, Bapak Ibu ya, kasih karunia tidak semudah yang kita pikirkan sedemikian itu. Untuk itu, untuk mengawali bagian pembelajaran kita untuk hari ini, saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua, 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita lihat dari pembacaan ini, kita bisa mengerti bahwa ternyata kasih karunia itu merupakan suatu hal yang sudah ada di dalam diri Allah sejak bahkan di sini sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum segala sesuatu itu dimulai, kasih karunia itu sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Nah, pentingnya kasih karunia ini tentunya kita tahu bahwa ini merupakan bagian penting di dalam hidup kekristenan. Tanpa kasih karunia, Bapak Ibu, kita ini kita tidak tahu hidup kita ini akan jadi seperti apa. Kita akan berujung kepada kebinasaan tentunya, karena keputusan dari manusia itu sendiri yang melawan kehendak Tuhan atau melakukan sesuatu yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, saya akan memulainya dan kita akan melihat bersama-sama bahwa kasih karunia itu, sekali lagi di awal ini saya tekankan, kasih karunia merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Satu bahasa kata yang sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, tapi ternyata pada praktiknya banyak sekali orang yang salah mengerti tentang hal ini. Kita akan melihat bersama-sama, Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maka kita akan menemukan ternyata banyak sekali orang yang mencoba untuk menafsirkan akan hal ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang pengertian kasih karunia, saya lebih mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata kasih karunia itu merupakan satu tindakan kasih yang ekstrim, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar dari mengasihi,
tetapi bobot dari kasih karunia itu lebih dari sekedar kasih yang mungkin kita tahu tentang kasih-kasih, bagaimana orang menolong orang lain dan lain sebagainya, orang berbuat baik dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu ya, tetapi kasih karunia ini bagaimana kita mengerti. Di sini saya katakan tindakan kasih yang ekstrim, sehingga kalau kita bisa melihat dari sikap Allah yang mengasihi manusia itu merupakan kasih yang begitu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat kasih yang seharusnya manusia itu tidak ada sesuatu yang bisa manusia itu tunjukkan kepada Tuhan sehingga menyatakan bahwa saya ini layak untuk dikasihani, saya ini sudah begini dan begitu. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada sama sekali. Nol Bapak Ibu, bukan nol, bahkan minus Bapak Ibu ya. Jauh sekali dari apa yang Tuhan harapkan. Ketika berbicara tentang kasih karunia, maka kita akan melihat bahwa ini merupakan kasih yang sangat besar dari Tuhan. Sehingga memang mungkin kita kalau kita temukan, kalau Bapak Ibu mungkin baca di dalam Alkitab, mungkin kita pernah membaca ada di dalam bagian Alkitab itu sendiri ada seseorang yang beroleh kasih karunia dari manusia ya. Jadi bisa diletakkan manusia itu juga bisa memberikan kasih karunia. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lebih dalam lagi memahami tentang kasih karunia ini, maka kita akan menemukan bahwa kasih karunia ini merupakan suatu hal yang sebenarnya itu lebih tepat itu kalau kita kenakan itu kepada Allah. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang diberikan oleh dari kasih yang kita terima dari Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia, mungkin ada orang yang mengatakan saya beroleh kasih karunia dari si A, dari si B. Mungkin itu hal yang biasa Bapak Ibu, tetapi lebih tepatnya itu kalau kita mengerti tentang kasih karunia itu lebih tepat kalau kita tempatkan itu untuk Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita lihat lagi tentang kasih karunia ini, memang kasih yang benar-benar begitu sangat besar. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Nah, bobotnya itu begitu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kasih karunia itu memang lebih tepatnya itu kalau kita tempatkan untuk Tuhan. Jadi kalau manusia mungkin seperti tadi saya katakan, orang beroleh kasih karunia dari A, si B. Nah itu ya tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu pengertian dunia atau pengertian orang-orangnya pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, bahwa ternyata yang dikatakan tentang kasih karunia itu, kalau kita bandingkan dengan kasih manusia, itu jauh berbeda dengan kasih yang kita peroleh dari Tuhan. Nah, sebab itu di sini saya katakan kasih karunia itu merupakan suatu tindakan kasih yang ekstrim, kasih yang begitu sangat luar biasa. Terus ketika berbicara tentang kasih karunia, maka kita juga akan menemukan bahwa kasih karunia itu merupakan suatu hal yang juga berkaitan dengan pemberian ya. Jadi pemberian, tetapi kalau kita berbicara tentang pemberian, maka di sini kita akan melihat tentang yang memberi dan yang menerima. Sebab itu saya katakan tentang kasih karunia dari Tuhan ini, kita melihat bahwa yang memberi ini, sang pemberi kasih karunia itu tidak punya kewajiban dia harus saya ini harus wajib untuk memberikan ya. Jadi sehingga di sini dikatakan Tuhan itu tidak wajib untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Sehingga di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya, begitu kasih itu seperti itu, kasih karunia itu seperti itu. Jadi bukan suatu keharusan bagi Tuhan untuk memberikan kasih karunia kepada manusia. Bapak Ibu bisa nangkap ya, bukan suatu keharusan, atau Tuhan itu tidak punya kewajiban ya untuk memberikan kasih karunia-Nya itu kepada manusia. Bukan Bapak Ibu ya, tetapi itu memang benar-benar itu adalah inisiatif Allah sendiri, sehingga Dia itu memberikan. Karena kita tahu bahwa Allah sendiri itu adalah kasih, Dia tahu manusia itu membutuhkan pertolongan, Dia berinisiatif lalu memberikan kasih itu kepada manusia. Padahal Dia sendiri bukan karena kewajiban atau suatu keharusan. Manusia itu memang ada sesuatu yang menuntut dia sehingga manusia itu memang wajib Tuhan untuk memberikan itu. Enggak, tetapi itu memang benar-benar atas kedaulatan Tuhan berdasarkan
Memang kepribadian Tuhan yang adalah kasih, jadi lahir dari hati Tuhan, bukan karena kewajiban atau bukan karena tuntutan ini dan itu, tetapi memang benar-benar karena kasih yang lahir dari Allah itu sendiri. Terus yang selanjutnya, manusia atau sebagai sang penerima kasih karunia itu sendiri tidak punya hak untuk menuntut, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tidak, mungkin ada orang yang mengatakan saya ini tidak beroleh kasih karunia. Tuhan harus kasih saya kasih karunia. Dia menuntut, oh Tuhan harus kasih saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita ini tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Tuhan. Karena itu memang benar-benar atas kerelaan dari dan kehendak Tuhan itu sendiri, atau kita katakan sebagai kedaulatannya Tuhan. Ya, manusia tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan untuk beroleh kasih karunia itu. Jadi Bapak Ibu bisa nangkap apa yang saya sampaikan ini, bahwa Tuhan itu tidak punya kewajiban untuk memberikan atau untuk menyelamatkan manusia. Tidak, Tuhan bukan punya kewajiban, Tuhan tidak punya kewajiban untuk melakukan hal itu, tetapi memang Dia lakukan karena memang Dia mengasihi manusia. Terus yang selanjutnya, sebagai sang penerima kasih karunia itu kita tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan sehingga kita itu beroleh kasih karunia. Jadi ibarat seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bekerja Bapak Ibu ya kita orang-orang yang bekerja Bapak Ibu, ketika kita bekerja berarti kita ini mempunyai hak untuk menuntut upah berdasarkan pekerjaan kita. Dan orang yang dimana tempat kita bekerja itu, mereka ini mempunyai kewajiban untuk mengupah atau memberikan bayaran kepada kita sesuai dengan pekerjaan kita. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu bisa pahami. Tetapi di sini berbeda dengan kasih karunia itu. Kalau tadi orang yang membayar kita itu, mereka punya kewajiban untuk membayar kita karena kita sudah bekerja. Terus kita ini yang sudah bekerja, kita punya hak untuk menuntut hasil kerja keras kita ya. Jadi untuk menuntut bayaran atas hasil kerja keras kita. Nah tetapi dengan kasih karunia itu berbeda sekali Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita bekerja, kita punya hak untuk menuntut, tapi kasih karunia ini kita tidak buat apa-apa sama sekali Bapak Ibu ya. Dan Tuhan itu bukan karena melihat kebaikan kita, seperti tadi dari ayat yang sudah kita baca. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita beroleh kasih karunia itu, jangan kita berbangga diri seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita berbangga diri karena kita sudah melakukan ini dan itu, lalu kita katakan, oh Tuhan, saya layak untuk selamat karena saya sudah beroleh ini, karena saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah melakukan ini dan itu. Tidak demikian Bapak Ibu ya, karena bukan itu yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu berdasarkan kehendak-Nya sendiri ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita juga memahami akan hal ini, maka kita akan menemukan juga bahwa kasih karunia itu merupakan satu tindakan kebaikan, bahkan lebih dari sekadar kebaikan, yang memang dilakukan itu dengan tulus, bukan karena paksaan, bukan karena satu keharusan dan lain sebagainya, tetapi memang benar-benar dari ketulusan hati, lahir dari hati yang memang benar-benar mengasihi. Itulah kasih karunia. Kita akan melihat Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kasih karunia itu memang kalau di dalam bahasa Indonesia kita temukan itu dua suku kata, ada kasih dan ada karunia. Nah, tetapi berbeda. Ini kasih karunia ini sebenarnya kalau kita baca di dalam bahasa Inggris diterjemahkan jadi grace Bapak Ibu ya, seperti di awal tadi. Karena kalau kita pecah kata itu, akan pengertiannya akan menjadi lain lagi Bapak Ibu ya. Kasih, kita tahu tentang kasih ya, kita sudah belajar tentang kasih, dan karunia juga kita sudah belajar banyak tentang karunia. Tetapi kasih karunia itu memang berbeda dari kasih, berbeda juga dari karunia. Nah,
Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya katakan kepada kita bahwa kasih karunia itu memang suatu hal yang benar-benar luar biasa, sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan itu penting seperti apa ya Bapak Ibu, karena penting itu maka kita harus berusaha untuk meraihnya, bukan. Tetapi itu kita memang sudah diberikan oleh Tuhan, dan kita itu harus hidup di dalam kehendak Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan itu tidak kita abaikan dan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kasih karunia Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, maka kita akan melihat di sana tentang kebaikan, tentang kita memberi, menolong dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang karunia, maka kita juga akan menemukan bahwa kasih karunia, kalau kita juga berbicara tentang kasih karunia, maka kita akan menemukan bahwa itu memang hanya lahir dari Tuhan, hanya datangnya dari Tuhan. Kalau kita bicara tentang karunia, maka itu merupakan suatu pemberian ilahi Bapak Ibu ya. Suatu pemberian ilahi atau suatu pemberian yang dari Tuhan, untuk yang diberikan kepada manusia untuk kepentingan-kepentingan rohani. Nah, itulah karunia Bapak Ibu ya, untuk kepentingan-kepentingan bukan hanya sekedar rohani, bahkan di dalam hal-hal yang jasmani mungkin juga kita membutuhkan tentang karunia ini, supaya kita itu bisa terus bertumbuh dan terus maju di dalam pengeringan atau pengikutan kita akan Tuhan. Kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, ini yang tadi yang saya maksudkan, bahwa kasih karunia itu di dalam bahasa Ibrani itu ken ya. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa, kita akan menemukan kata ken. Terus juga ada, kalau di dalam bahasa Yunani, kalau ada orang yang namanya Ken Bapak Ibu ya, Ken ada H di tengah ya. Ada, bukan di tengah ya, jadi K-H-E-N. Nah, Ken itu artinya kasih karunia. Jadi satu kata, bukan dua suku kata ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan jadi dua suku kata. Jadi saya juga melihat bahwa ternyata bahasa Indonesia sampai ya, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maka dari segi bahasa Bapak Ibu ya, dalam bahasa Indonesia memang kita akan kekurangan kata, mungkin kosakata dalam, sulit juga untuk menemukan terjemahan yang lebih pas tentang kasih karunia ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi dari hal-hal yang sudah sering kita dengarkan membantu kita untuk mengerti akan hal ini. Jadi dalam bahasa Ibrani, Ken itu adalah kasih karunia. Jadi ini menunjukkan tentang satu kasih yang begitu sangat kuat. Terus di dalam bahasa Yunani sama juga, tetapi berbeda di dalam penyebutannya tentunya ya, karena bahasa Ibrani ya Ibrani, Yunani, di dalam bahasa Yunani itu karis ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu juga sering dengarkan tentang kata karis, atau bahkan sampai ada orang yang menamakan anaknya sebagai dipanggil menjadi panggilannya menjadi karis. Saya juga punya teman hamba Tuhan, anaknya dinamakan karis, nama yang sangat indah. Jadi itu diterjemahkan menjadi kasih karunia dalam bahasa Indonesia, dan di dalam bahasa Inggris menjadi grace, atau juga dengan sederhananya juga yang sering kita temukan dalam kalangan umum, itu kita temukan dari kata anugerah ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang saya ingin katakan kepada kita semua, kasih karunia itu memang bahasa Alkitab. Kita tidak akan temukan di ajaran manapun kasih karunia ini. Ya, kita tidak akan temukan di ajaran manapun, di agama manapun, kita tidak akan temukan tentang kasih karunia ini. Karena ini memang benar-benar dari Tuhan, untuk menunjukkan bahwa ternyata kasih yang begitu sangat kuat dari Allah, kasih yang begitu sangat besar dari Allah, yang karena kasih itu sehingga kita beroleh keselamatan. Karena kasih itu sehingga Allah itu rela untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga Allah itu rela untuk meninggalkan tatanya dan menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi sama seperti hamba ya Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa.
Ketika berbicara tentang kasih karunia, maka kita akan seperti tadi di awal saya katakan, itu berbicara tentang pemberian, di mana orang yang memberi ini adalah ya yang lebih tinggi dibandingkan orang yang menerima itu. Jadi ibaratnya ini seperti saya katakan, seperti kalau kita katakan di bahasa kita di dalam dunia ini, mungkin dia golongannya yang memberi ini adalah raja, Bapak Ibu ya. Dia harus setara dengan raja sehingga baru bisa kata kasih karunia ini dikenakan kepada orang itu. Kalau dia hanya sekedar orang golongan biasa, mungkin dia hanya sekedar pejabat-pejabat biasa, tidak pantas atau tidak pas jika dikenakan di orang itu memberikan kasih karunia itu ya. Jadi ini merupakan kasih karunia, ini merupakan suatu hal yang benar-benar tinggi, Bapak Ibu ya. Betul-betul sangat bobotnya itu begitu sangat luar biasa. Sehingga kita melihat bahwa orang yang menerima itu ya lebih rendah dari sang pemberi. Kalau kita melihat akan hal ini, kita merenungkan akan hal ini, kita menemukan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Kasih karunia yang diberikan kepada kita, atau kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan, itu begitu sangat luar biasa. Kita yang tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu ya, kita yang seharusnya kita ini binasa, Bapak Ibu ya, kita yang seharusnya ini berada di dalam penghukuman maut, tetapi karena kasih Allah itu rela ya. Jadi sehingga di sini kita lihat ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya ya ada kepotong sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita bandingkan ya, bahwa ini adalah keadaan Allah. Kita tahu Allah ini dia adalah pencipta, dia adalah Allah yang maha kudus. Ini kita berbicara tentang kasih karunia. Allah adalah pencipta, dia adalah Allah yang maha kudus, Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Tapi kita ingat dia adalah Allah yang adil. Dia juga adalah Allah yang benar. Allah kita tahu kalau pencipta ya Bapak Ibu ya, dia menciptakan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam, bukan di dunia ini saja, tetapi di alam semesta, seluruh alam semesta ini adalah karya dari Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu maha kudus, artinya tidak ada satu hal pun kita temukan di dalam Allah itu yang tidak ada cacat di dalam Allah, karena dia itu adalah Allah yang kudus. Dia sangat benci terhadap hal-hal yang jahat, terhadap dosa. Allah itu sangat benci. Terus kita juga tahu bahwa itu Allah sendiri mengatakan bahwa dia sendiri adalah kasih. Kejarlah kasih, karena Allah adalah kasih, Allah yang adil, dan juga dia adalah Allah yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kita akan lihat tentang keadaan manusia, Bapak Ibu ya. Kalau tadi Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Terus Allah itu maha kudus, sedangkan manusia itu adalah pendosa, atau manusia itu bukan adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu ya. Pada dasarnya memang manusia tidak diciptakan dalam keadaan yang berdosa. Manusia diciptakan di dalam keadaan yang baik, manusia diciptakan di dalam kekudusan Tuhan. Tetapi karena manusia itu melanggar kehendak Tuhan, sehingga mereka jatuh di dalam dosa, dan kita semua berdosa. Bukan hanya sekedar berdosa, tetapi kita itu adalah pendosa, Bapak Ibu ya. Artinya orang atau makhluk yang aktif melakukan dosa. Nah, itulah kita manusia. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi sekarang kondisi kita sudah berbeda tentunya Bapak Ibu ya. Dan di dalam keadaan yang berdosa itu, tentunya manusia itu akan berujung kepada kebinasaan. Nah, karena dosa itu memiliki konsekuensi Bapak Ibu ya. Konsekuensinya adalah kita akan berujung kepada kebinasaan. Kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini merupakan suatu hal yang menjadi problematika dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu adalah
penguasa tertinggi. Kenapa? Karena dia adalah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi sehingga bisa kita katakan dia adalah penguasa tertinggi, sehingga dia segala sesuatu itu ada di dalam kendalinya. Lalu kalau segala sesuatu ada di dalam kendalinya, maka dia juga punya aturannya sendiri. Nah, dan itu yang harus kita ikuti. Dan itu yang harus, dimana kehidupan kita itu harus senantiasa kita jaga supaya terus menerus berada di dalam aturannya Tuhan, atau kita tidak boleh menyimpang dari aturannya Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama ya, kita akan sering menemukan bahwa ketika engkau berjalan, ketika engkau hidup menurut kehendak Tuhan, atau ya menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka hidupmu akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tetapi jika engkau menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, maka engkau beroleh kutuk atau hidupmu tidak akan baik ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Allah merupakan penguasa tertinggi dan segala sesuatu ada di dalam kendalinya, dan tentunya dia punya hukumnya sendiri, sehingga kalau kita melanggar hal itu maka kita akan menerima konsekuensinya. Tetapi kita melihat bahwa manusia, ketika manusia diciptakan, manusia itu adalah ciptaan Allah. Kalau tadi Allah adalah penguasa tertinggi, manusia adalah ciptaannya. Manusia ciptakan oleh Allah dalam keadaan yang baik, tetapi pada suatu saat melanggar ketetapan Allah atau melanggar peraturan Allah itu, sehingga manusia itu harus menerima konsekuensi dari tindakannya itu. Nah, jadi manusia menjadi berdosa, atau kita tahu bahwa akibat dosa itu adalah maut ya, dan maut ini yang membuat kita itu berada di dalam kebinasaan ya Bapak Ibu ya. Ini suatu hal yang memang kita melihat bahwa manusia itu sedang di dalam masalah ya. Artinya kita itu di dalam masalah, kita itu sedang berada di fase di mana kita itu tidak berada di dalam rancangan ketika Tuhan itu menciptakan manusia itu. Karena Tuhan itu menciptakan manusia supaya manusia itu hidup menurut dengan kehendaknya. Tetapi pada satu titik manusia itu menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Allah itu adil. Maka apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan dosa maka akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah, kalau kita baca di dalam Alkitab Roma, di sana kita akan menemukan bahwa upah dosa ialah maut. Dan kita akan temukan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, jadi keadaan manusia yang berdosa maka akan menerima konsekuensi. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu ya, bahwa di dalam keadaan yang berdosa manusia itu memusuhi Allah. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, Roma 5 ayat yang ke-10 saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi di sini yang saya ingin katakan kepada kita, di situ di bagian yang awal adalah, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah ya. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah, jadi ketika kita itu masih kehidupan kita sebelum diperdamaikan dengan Tuhan, Bapak Ibu pasti tahu tentang kata seteru ini. Artinya musuh, yang memang musuh yang kalau istilahnya ya musuh bebuyutan ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat-sangat memusuhi di mata Allah. Manusia itu sangat-sangat memusuhi Tuhan. Karena apa? Yang dilakukan manusia itu ketika di luar Tuhan adalah memang kejahatan yang benar-benar menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan katakan kita itu adalah seteru. Kalau di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan Bapak Ibu ya. Saya bacakan sekali lagi untuk kita.
mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Jadi memang orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak menerima tentang Injil keselamatan itu, mereka yang menolak tentang keselamatan atau Injil keselamatan itu, memang mereka digambarkan adalah orang-orang yang berseteru dengan Tuhan, orang-orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Inilah keadaan manusia, Bapak Ibu ya. Manusia di dalam keadaan yang berdosa, manusia itu mengabaikan Allah, ya, cenderung, bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah mereka mengaku diselamatkan, tetapi mereka ada orang-orang yang ternyata lebih cenderung keinginan hati, ya Bapak Ibu ya. Keinginan hati tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu ya. Keinginan hati itu kadang-kadang timbul keinginan yang lebih memilih untuk keinginannya itu lebih kuat untuk mengabaikan Allah, untuk mengabaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sering sekali muncul, bahkan saya secara pribadi sering sekali muncul dalam kehidupan saya. Saya terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Banyak keinginan-keinginan yang muncul yang membuat saya itu saya lebih tertarik untuk melakukan itu, sehingga saya terus berdoa, Tuhan tolong kuatkan. Nah, sehingga kita bisa menemukan bahwa manusia itu kadang lebih sering mengabaikan Allah dan mengikuti keinginan daging. Itu kita bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk dalam hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ada orang-orang yang memang hidupnya demikian. Mereka memang sudah mengaku sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam keadaan yang memang bermusuhan, perseteruan terhadap Allah, berseteru, bermusuhan, menolak Allah, ya, bukan hanya menolak tetapi menghina, bahkan ya, menghina Tuhan. Di dalam keadaan yang manusia yang berdosa ini, Bapak Ibu, manusia itu butuh keselamatan. Nah, tentunya hal ini memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisinya Tuhan. Nah, di dalam manusia ini butuh keselamatan, tetapi seperti dalam keadaan manusia yang berdosa ini, Bapak Ibu, kita manusia memang butuh keselamatan. Di sini terpotong ya Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin katakan di bagian bawah itu saya tuliskan bahwa dalam keadaan manusia yang berdosa kita butuh keselamatan, tetapi kita tidak punya kewajiban untuk menuntut Tuhan supaya kita itu diselamatkan. Bukan kewajiban ya, tidak punya hak ya. Karena pada dasarnya dosa itu adalah keinginan kita sendiri. Kita sendiri yang melakukan, enak-enak kita melakukan dosa, lalu kita katakan, oh Tuhan selamatkan saya, Tuhan harus selamatkan saya. Nah, kita tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat lagi dari sisinya Tuhan. Allah mengerti, ya, Allah mengerti bahwa manusia itu sedang berada di dalam masalah. Allah tahu manusia itu sedang berada di dalam masa-masa mereka itu berada di dalam di bawah kuasa dosa. Manusia itu berada di bawah di dalam bayang-bayang maut. Allah mengerti bahwa manusia tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Masalah dosa tidak dapat diselesaikan oleh manusia itu sendiri, Bapak Ibu ya. Manusia sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sebijak apapun dia, masalah apapun mungkin bisa kita selesaikan. Mungkin masalah pekerjaan kita, masalah keuangan kita, masalah-masalah di dalam keluarga, masalah di dalam pergaulan, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam apapun itu masalah bisa kita selesaikan dengan mudah. Itu orang paling hebat, paling bijak. Tapi kalau berkaitan dengan dosa, siapapun dia, gelar apapun dia, sebanyak apapun gelarnya, kalau berhubungan dengan dosa, tidak satupun yang sanggup, tidak satupun yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Allah tahu manusia, Allah mengerti manusia tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Sebab itu Bapak Ibu, di sini saya juga menambahkan bahwa tetapi Allah, kalau kita melihat dari pengertian di awal tadi saya sudah katakan,
dalam hal ini Allah tidak punya kewajiban untuk menolong manusia, ya, untuk menyelamatkan manusia. Seperti tadi saya ilustrasikan, kalau manusia itu sudah bekerja, misalnya ada orang yang bekerja untuk saya, maka saya ini kalau saya membayar dia, berarti itu kewajiban saya, Bapak Ibu ya, itu kewajiban. Tetapi kita lihat dengan manusia, dengan antara manusia dengan Tuhan, sama sekali tidak ada. Hal apa yang baik yang dilakukan oleh manusia sehingga Tuhan itu wajib untuk menolong dia, wajib atau harus untuk menyelamatkan dia? Tidak ada sama sekali. Nol, Bapak Ibu ya. Tidak ada hal yang bisa kita lihat dari yang Allah lihat dari manusia, tidak ada sedikit pun, tidak ada. Bahkan di dalam firman Tuhan, manusia semua tidak ada satupun yang mencari Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian juga dikatakan bahwa apa yang diinginkan oleh manusia, bahkan sejak segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu adalah hal-hal yang jahat. Lalu bahkan dalam keinginan kita saja manusia ada hal-hal yang jahat. Belum lagi apa yang kita lakukan. Wow. Dalam hal seperti itu, apakah kita punya hak untuk menuntut Tuhan? Tuhan, saya ini wajib diselamatkan karena saya sudah ini. Tidak mungkin, Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat karena kasih karunia, ya, karena kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kita memahami tentang kasih karunia ini, maka kita akan melihat bahwa kasih karunia itu adalah benar-benar inisiatif Allah, lahir dari Allah sendiri, bukan karena melihat oh si ini baik, si ini baik, oh si ini sudah melakukan ini, dia ini layak, dia ini gini. Bukan itu, tetapi itu memang lahir dari Allah sendiri berdasarkan kehendaknya Tuhan itu sendiri untuk menolong manusia. Kasih karunia itu kalau kita baca, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa ada hal yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita sebagai kasih karunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dalam Yohanes 3 ayat 16 tidak perlu kita baca karena kita semua tahu akan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, kita bisa memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar kasih karunia dari Allah untuk manusia, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena manusia itu baik sehingga Allah itu mengaruniakan anaknya, bukan karena manusia itu merupakan orang-orang yang ada sekelompok orang-orang yang ada mungkin di bangsa Israel, mereka itu layak untuk ditolong, lalu Tuhan katakan oh si ini sehingga saya harus mati untuk si ini, lalu dikirimkan Tuhan Yesus ke sana. Bukan demikian, Bapak Ibu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, bukan hanya kepada sekelompok orang, bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi akan dunia ini, akan seluruh umat manusia, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus adalah merupakan bukti dari kasih karunia Allah yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga melalui Yesus Kristus kita beroleh kasih karunia, lalu kita itu diselamatkan, Bapak Ibu ya. Terus juga Roh Kudus. Roh Kudus ini merupakan bukti dari kasih karunia Allah, ya. Jadi ketika berbicara tentang kasih karunia, sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan di awal yang tadi kita belajar tentang kasih karunia, maka kita akan menemukan juga tentang pemberian, ya Bapak Ibu ya. Jadi kasih karunia kita akan menemukan itu berkaitan erat dengan pemberian, ya. Sehingga atas dasar kasih yang begitu besar, Yesus diberikan kepada kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, dan ada karunia-karunia rohani juga diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk membuktikan oh ini orang sudah percaya lalu dikasih Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu hanya akan diam saja. Tidak demikian, Bapak Ibu ya. Tetapi Roh Kudus ini akan menuntun kita, akan mengajarkan kita untuk semakin mengenal Tuhan. Terus juga ada karunia rohani, kita tidak bisa dapatkan dari mana-mana. Orang mungkin bisa belajar tentang ini dan itu, bisa memiliki kelebihan ini dan itu,
Tetapi karunia rohani Bapak Ibu tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita dapatkan dari si A, dari guru yang hebat, tidak bisa. Semuanya itu hanya kita bisa beroleh dari Tuhan. Ya, sebab itu disebutkan karunia rohani, karena dia berbeda dengan hal-hal yang kita dapatkan di dalam dunia ini Bapak Ibu ya. Walaupun sifatnya yang kita lakukan dalam hak karunia rohani ini sama dengan orang-orang yang lakukan di luar sana. Kita lihat, oh main musik gitu, mungkin kita pahami, oh dia main musik sama aja. Oh ini orang yang tidak kenal Tuhan sama saja dia punya keahlian main musik. Orang-orang yang di gereja memuji Tuhan main musik sama saja. Beda Bapak Ibu ya. Kita di dalam gereja, kita memiliki keahlian, kita gunakan untuk memuji Tuhan. Tetapi orang-orang yang di luar, mereka pintar main musik, mereka itu semuanya mereka lakukan untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Terus juga hal yang paling penting yang sangat-sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang keselamatan itu Bapak Ibu ya. Ya. Kasih karunia itu berbicara juga tentang keselamatan ya. Karena kebanyakan orang itu, pada umumnya orang itu kalau dikatakan tentang kasih karunia, orang-orang itu langsung berpikir, oh keselamatan ya. Pasti orang-orang itu pada umumnya itu akan berpikir tentang keselamatan. Ya, itu tidak salah. Memang kasih karunia itu juga berbicara tentang keselamatan yang tidak bisa kita dapatkan di mana-mana, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi sebab itu dikatakan kasih karunia itu merupakan keselamatan. Saya akan bacakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya ini benar-benar pure dari Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini sudah melakukan sesuatu yang baik lalu kita itu diselamatkan, tapi ini benar-benar adalah kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu keselamatan adalah bentuk kasih karunia Allah. Terus berbicara tentang kasih karunia, maka itu juga berbicara bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi pembebasan Bapak Ibu ya. Kita diselamatkan juga itu berarti kita itu dibebaskan Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal yang ke-6, Roma 6 ayat yang ke-18, di sana dikatakan Bapak Ibu ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dahulunya adalah hamba-hamba dosa, adalah orang-orang yang hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita beroleh kasih karunia itu Bapak Ibu ya. Ketika kita beroleh kasih karunia itu, maka kita dibebaskan ya. Kita dibebaskan. Lalu kita hidup, bukan hidup lagi menurut kehendak kita Bapak Ibu tentunya, tetapi menurut kehendak Tuhan. Terus yang selanjutnya, ketika kita berbicara tentang kasih karunia itu, maka di sana adalah kita menemukan bahwa karena kasih karunia itu juga Allah itu ingin memulihkan hubungan. Bahwa manusia itu ketika manusia berada di dalam dosa, tadi kita sudah baca di dalam ayat yang tadi, kita mengerti bahwa manusia itu bermusuhan dengan Tuhan, seteru dengan Tuhan. Ya, di ayat yang ayat-ayat yang tadi juga kita baca bahwa kita telah diperdamaikan Bapak Ibu ya. Jadi kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu memperbaiki ya, adalah cara Allah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Kalau kita tidak beroleh kasih karunia, maka kita akan tetap hidup di dalam keadaan yang terus-menerus bermusuhan dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Dan pada akhirnya kita akan beroleh penghukuman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mungkin sederhana ya Bapak Ibu ya, tentang kasih karunia ini, tetapi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sehingga saya berpikir memang saya perlu untuk menyampaikan ini, karena saya juga sering menemukan orang yang berpikiran bahwa kasih karunia itu sudah cukup ya, sudah diselamatkan, sudah cukup ya. Mereka lalu karena sudah diselamatkan, sudah beroleh kasih karunia, mereka hidup
menurut kehendaknya sendiri. Oh, saya sudah diselamatkan, saya melakukan dosa, yang penting saya sudah diselamat, tidak peduli ini dan itu. Tetapi di sini saya tekankan kepada kita Bapak Ibu ya, berbicara tentang kasih karunia, kita diselamatkan itu, maka kita itu juga beroleh tanggung jawab Bapak Ibu. Sebenarnya bukan tanggung jawab. Ada satu hal yang saya terlewatkan Bapak Ibu karena kepotong ya. Di situ yang saya ingin katakan bahwa kasih karunia itu kita sudah diselamatkan, maka kita ini memiliki gaya hidup yang baru, atau kita ini dibaharui Bapak Ibu ya. Kita dibaharui, kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Artinya di dalam kehidupan yang baru ini bukan lagi hidup menjadi hamba dosa, melainkan kita hidup sebagai hamba kebenaran, atau orang-orang yang hidup melakukan kehendaknya Tuhan, bukan mengabaikan kehendak Tuhan lalu mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi kita benar-benar hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah bahwa tetapi aku hidup dalam hidupku yang sekarang ini, namanya bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu kasih karunia itu artinya kita itu diambil. Kita ini dulunya adalah budak-budak dosa, tetapi sekarang kita dimerdekakan dan hidup di dalam Tuhan. Artinya kita ini menjadi miliknya Tuhan seutuhnya. Miliknya Tuhan bukan hanya separuh, bukan hanya sebagian saja, tetapi seutuhnya kehidupan kita ini menjadi miliknya Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari hal yang sederhana ini mungkin kita sering sekali, saya yakin kalau bahkan dari anak-anak saja sudah, kalau dikatakan tentang kasih karunia, mereka tahu, mereka sudah sering sekali mendengarkan, bahkan di anak-anak sekolah minggu sudah sering mendengarkan tentang kasih karunia ini. Tetapi di dalam hal-hal yang sederhana terkadang banyak orang yang dari awalnya itu, karena itu hal yang terlihat biasa, mereka akhirnya menyepelekan dan akhirnya banyak diabaikan, sehingga di generasi-generasi yang seterusnya tidak lagi melihat tentang keutuhan atau arti sesungguhnya dari hal yang sederhana itu, padahal itu justru yang memiliki pengaruh yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kasih karunia Allah adalah hal yang memang dikerjakan dari Allah. Sekali lagi, itu dikerjakan oleh Allah kepada kita yang sebenarnya kita ini tidak layak ya. Bagaimana mungkin kita itu layak? Kita ini bermusuhan dengan Tuhan, tetapi Allah itu tahu kita ini sebenarnya butuh akan hal itu. Kita butuh, bukan hanya sekedar butuh, tapi sangat-sangat membutuhkan keselamatan itu. Tapi sebab itu Allah berkemurahan memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Jadi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Jadi kalau saya katakan sederhananya adalah kita ini diampuni oleh Tuhan, kita ini dibebaskan oleh Tuhan. Ya sebenarnya kita ini pada sebelumnya kita ini tidak mengerti kadang-kadang ya. Mungkin kita tidak mengerti kita ini butuh keselamatan. Mungkin kita tidak mengerti. Mungkin awalnya kita cuek, tetapi ketika kita mengerti akan hal ini, oh ternyata demikian kehidupan kita, sangat butuh keselamatan. Tapi dalam keadaan kita yang berdosa, mata kita menjadi tertutup, lalu kita tidak melihat akan hal itu. Tapi Tuhan tahu kita butuh, sehingga Ia berkorban untuk kita. Dia tidak peduli. Sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Dia tidak peduli. Yang penting Dia tahu kita itu butuh. Kita mau tolak, sebab itu saat itu Dia tidak peduli. Diolok-olok, dicaci maki, dibuat ini dan itu, Dia tidak peduli. Tapi yang Dia tahu, manusia itu butuh keselamatan itu, ya. Satu hal yang Dia tahu, manusia itu butuh. Dia tidak peduli mau ditolak, mau ini dan itu, tapi karena Dia tahu kita butuh, maka Dia berkorban untuk kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita untuk YPA untuk hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih karunia Allah merupakan hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita.
Kita angkat pujian tadi. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini untuk di dalam doa, saya perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa ibadah Natal kita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26, dan kita di dalam ibadah ini kita tetap melaksanakannya sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tetap usahakan supaya tetap keadaannya tetap baik, supaya kita bisa mengikuti ibadah ini. Karena dari peraturan yang saya baca itu Bapak Ibu, kalau keadaannya kurang baik maka disarankan untuk mengikuti di rumah saja ya. Tapi kita usahakan supaya Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan yang baik, supaya kita bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, merayakan Natal. Karena sudah beberapa tahun ya kita sudah melewatkan 2 Natal ya. Ya, kita sudah melewatkan 2 Natal tanpa beribadah bersama-sama. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur walaupun dengan keadaan yang masih kurang begitu memungkinkan, tetapi kita tetap untuk kali ini kita beroleh kesempatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita tetap berdoa. Saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk tetap membawa di dalam doa-doa kita untuk kegiatan-kegiatan kita yang akan kita laksanakan sepanjang bulan Desember ini, supaya kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya semua tetap berjalan dengan aman dan tetap berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini kami bisa melaksanakan untuk ibadah PA. Ini merupakan ibadah PA yang terakhir untuk tahun ini. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan, hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang telah kami kaji bersama-sama, yang telah kami pelajari bersama-sama, biarlah itu semua bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tetapi itu benar-benar Tuhan memberikan kami kemampuan juga untuk senantiasa kami teringat dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melakukannya ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Sebab itu hamba tetap berdoa untuk setiap pelajaran, untuk setiap materi-materi yang disajikan. Tuhan tetap berkarya di dalamnya, memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi, lebih baik lagi, supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang berada di dalam keadaan fisik yang kurang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Bu Mur yang kemarin mengalami duka karena Tuhan telah memanggil hamba-Mu Tuhan Bu Mur. Tuhan terima kasih, ini semua adalah
kehendak-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk Bu Mur. Kami tetap berdoa, kami keluarga besar GPT Lumajang turut berduka cita karena Tuhan telah memanggil hamba-Mu Bu Mur. Dan saat ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk keluarganya. Tuhan tetap hiburkan dan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, GPT Lumajang dan Jatiroto, maupun yang menyaksikan ibadah ini. Mungkin mereka yang di dalam pekerjaan mereka, mungkin mereka yang di dalam rumah tangga mereka, apapun yang menjadi keluhan-keluhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi rencana mereka, semuanya kami tetap taruhkan ke dalam tangan-Mu. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan, yang ada di dalam kesedihan, yang berada dalam kedukaan, Tuhan tetap kuatkan, Tuhan tetap hiburkan mereka, berikan jalan keluar untuk mereka yang mengalami jalan-jalan buntu dalam pekerjaan, mungkin di dalam hal-hal yang mereka jalani hari-hari ini. Tuhan berikan hikmat-Mu untuk dapat mengelola segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan kami sepanjang bulan ini yang masih ada di depan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan turut campur tangan supaya setiap kegiatan yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.